kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dengan membaca mushaf, kemudian pelan dan keras ya kita ukur sendiri. Kalau kita itu masih suka narsis ya yang pelan, kalau kita itu sudah bebas dari narsis dan yang lain sebagainya, maka kita yang keras tidak masalah. Cabang keimanan yang ke-26 adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Dasare apa? Dasare hadise Kanjeng Nabi riwayat Imam Ahmad dan yang lain, ahlul Quran hum ahlullahi wa khassatuh. Ahli Al-Quran adalah kekasihnya Allah dan orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam mayoritas waktunya itu dekat atau diridhoi oleh Gusti Allah. Nah, siapa ahli Al-Quran itu? Ya macam-macam tafsirannya. Yang jelas ya bukan hanya membaca saja, tapi ya karo nglakoni. Nglakoni isine Quran. Piye carane dhewe bisa nglakoni isine Quran? Nek ora ngaji ra iso, Bang Rup. Rezeki apik. Tadarusan wulan Ramadan itu sangat-sangat baik. Orang ngerti artinya juga ora masalah, ganjarannya gede banget. Tapi perlu ditingkatkan, ditambah sidik, sudah membaca, sudah darusan, sudah biasa membaca Al-Quran, tinggal ditambahi ngaji untuk memahami Al-Quran. Nah, itu. Wal qiraatu tawi maca Al-Quran bil mushafi kelawan mushaf iku ibadatun ibadah. Membaca Al-Quran tanpa mushaf itu ibadah. Membaca Al-Quran dengan membuka mushaf itu ibadah tersendiri. Jadi double. Wa fi hadisin lan iku tetep ing dalam suci hadis marfu'in kang persifatan marfu' yang sampai dihukumi sampai Kanjeng Nabi min Ibnu Mas'udin saking Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Adimun nadzara fil mushaf utawi dawuh adimun nadzara fil mushaf. Adimu nglanggengna sapa sira kabeh an nadzara ing ningali fil mushaf ing dalam mushaf. Selalulah kalian ketika membaca Al-Quran itu dengan memandang mushaf, dengan memandang Al-Quran. Jadi perintahnya meskipun hafal Al-Quran juga tetap diperintah untuk apa? Membaca Al-Quran secara apa kuwi jenenge? Ya dengan membaca tulisannya, tidak hafalan. Wal jahru utawi banterake wacanan Al-Quran iku afdhalul wa utama minal israri tinimbang saking nglirihake bacaan haitsu la yukhafu sekirane ora den khawatirake apa riya wa illa lamun yukhafu riya fal israru mangka utawi nglirihake swara iku afdhalul wa utama. Lebih utama mana? Membaca Al-Quran keras dengan pelan, maka lebih utama. Monggo mlebet. Monggo. Waalaikumsalam. Damel santai mawon. Wah niki mung wong-wonge dhewe. Monggo. Nggih. Membaca Al-Quran secara pelan itu lebih utama. Membaca wal jahru afdhalu minal israr haitsu la yukhafu arya. Membaca Al-Quran secara keras itu lebih utama daripada membaca pelan, tapi konteksnya ketika la yukhafu arya, ketika tidak khawatir memamerkan suara. Jadi kita ya kembali ukurannya nggon awak dhewe. Nek dhewe iku kok isih seneng pamer-pamer karo koncone, wah suarane apik aku ya. Suarane apik ya iku fal afdal al israr, ya lebih baik dipelankan. Tapi nek kita itu sudah tidak suka pamer, tidak suka narsis dan yang lain sebagainya, membaca keras itu lebih utama. Walihlan ing atase haitsu la yakhafu arya. Dalam konteks apa itu tidak takut riya inilah yuhmalu dan pahami apa hadis Tirmidzi hadis Imam At-Tirmidzi rupane al jahiru bil Quran utawi wong kang banterake swara bil Qur'ani kelawan Quran iku kal jahri kaya dene wong kang terang-terangan bisa sedekah kelawan sedekah
Wal musirru lan utawi wong kang nglirihake swara bil Qur'an kelawan Qur'an iku kal musirri kaya dene wong kang nyamarake bisedaqati kelawan sedekah. Hadis Imam At-Tirmidzi ini menyatakan bahwa orang yang membaca Al-Quran secara keras itu sebagaimana orang yang sedekah secara terang-terangan. Orang yang membaca Al-Quran secara pelan itu sebagaimana orang yang sedekah secara sembunyi-sembunyi. Padahal sedekah itu secara umum luwih apik dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Berarti koyone nek maca Quran ya kayane paling utama lirih. Hadis kan ngono ya. Tapi ya hadis ki ya didelok-delok ngono lho. Nah, maka kita pentingnya memahami Quran, memahami hadis dengan melihat penjelasan ulama iki ya ning kene iki. Dhewe ora terjebak dalam satu ayat, tidak terjebak dalam satu hadis. Wahafid lan ngreksa sapa sira ala qiraati Zahrawain ing atase maca surat kang bercahaya kang mencorong loro rupane Al-Baqarah di surat Baqarah wa Ali Imran lan surat Ali Imran. Waman utawi sapane wong iku arada ngarepake sapa man ayyasimahu ing yen to ngreksa sapa ing man sinten Allah Gusti Allah min fitnati dajjal saking fitnah dajjal. Falyahfad mongko ngreksa sapa man mongko ngapalno sapa man asyra ayatin ing 100 ing 10 ayat min awali suratil kahfi saking awali surat kahfi. Kemudian berkaitan dengan membaca Al-Quran, setelah dijelaskan semestinya paling utama itu membaca, ya dengan membaca tulisannya, tidak hafalan, ini ya secara umum. Tapi kalau orang nanti lebih khusyuk dengan hafalan, ya lebih didahulukan dia secara hafalan. Nah, jadi melihat konteksnya, hadis-hadis Quran itu melihat konteksnya. Nah, setelah dijelaskan kalau baca Quran itu ya jangan membaca tulisannya, kemudian kalau tidak khawatir pameran ya nanti membaca dengan suara keras, kemudian dijelaskan beberapa pilihan ayat Al-Quran untuk wiridan. Syekh Nawawi Banten memilihkan 2 surat untuk wiridan, yaitu Al-Baqarah dan Ali Imran. Tadi 5 juz wiridane, kan ya? Dhewe kan wiridane apa kulhu. Kesuwen kulhu ae. Lah, makanya kalau di tempat kita iki ana sik wiridan apa? Al-Baqarah kan ono. Nah, sebagian orang kan ya kidul-kidul iku Mas Eko dan yang lain sebagainya. Itu bagus itu. Ya berangkatnya diantaranya dari teladane atau dari rumusane Syekh Nawawi Banten iku. Wes, kuwi. Kemudian ada lagi yang pengen tidak ketemu Dajjal. Dajjal itu ya makhluk Gusti Allah yang membuat huru hara di akhir zaman. Maka hendaklah menghafalkan 10 ayat dari awal surat Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman yunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yunazzilul wa yubasysyirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasanah. Saterusé. Wa yahrumulan haram apa nisyanul Qur'an, nglalekake Al-Qur'an. Illam yatayassar, lamun ora dadi gampang apa hifdzuhu, ngapalake Al-Qur'an thaniya marratin ing dalam kaping pindhone illa bitikrorin angin kelawan bulan baleni ka awali marratin kaya dene kawitane ambalan. Kemudian ditutup penjelasan tentang membaca Al-Qur'an itu jangan sampai ayat yang sudah hafal itu jangan sampai ayat yang sudah hafal, Quran yang sudah kita hafal itu sampai terlupakan. Ukurannya terlupakan bagaimana? Ukurannya terlupakan adalah ketika sudah hafal, basbes hafal, ternyata lalai ora dideres, kemudian lupa, dibaleni 1 kali, 2 kali tidak bisa, harus ngapalke lagi seperti proses awal, proses semula. Lah itu dosa semacam itu. Dosa ini dosa cilik apa dosa gede? Ini al-murad bin nisyan al-muharram ayyakuna bihaitsu la yumkinuhu muawadatu hifdhihi al-awwal illa ba'da mazidi kulfatin wa ta'abin li dhahabihi min hafizatihi bil kulliyah. Ya wis. Blas lali. Aduh. Aku iku tahu ngapalke. Tahu ngapalke beberapa surat tuh ajange lali ya. Nang omah corona gak duwe apa iku jenenge? Gak ono kegiatan iki ngapalke Quran saiki lali piye?
Aduh, saya kudu balani nih. Saya kalem. Saya. Wa amman nisyan alladzi yumkinu mahu at-tadzakur bimujarrati sima'u i'malil fikri fa hadza sahwan la nisyanun fil haqiqat fala yakunu muharraman. Jare Ibnu Hajar Al-Haytami. Ya nek mung lali-lali sithik ketika dengar orang lain baca akhirnya apa? Ingat lagi atau hafalkan 1-2 kali akhirnya ingat lagi, maka ini tidak termasuk lupa yang sampai haram. Yang haram itu sampai sama sekali lupa kudu ngapalke. Nah. Aduh, aku dosa berarti iku. Ojo ngapalke Quran. Ya ora ngono, Pak. Ora ngono. Tapi ana sik ringan iki. Wajah fi matalibi ulin nuha ulama mazhab Hambali. Qala Abu Yusuf Ya'qub, sahibul Imam Abi Hanifah fi makna hadits nisyanil Quran. Cara Abi Yusuf itu muridnya Abu Hanifah langsung. Abu Hanifah itu punya 2 murid, yang namanya satu Abi Yusuf, nanti menjadi hakim agung negara. Kemudian ada Muhammad Al-Kasani. Nah, Muhammad sama Abi Yusuf itulah 2 duetnya muridnya Abu Hanifah. Nah, hadis-hadis yang mengancam orang-orang yang lupa hafalan Al-Quran, itu maksudnya lupa adalah begini. Alla yumkinahu al-qira'ah fil mushaf. Yaitu maksudnya lupa adalah orang-orang yang lupa Al-Quran sehingga sama sekali tidak bisa membaca Al-Quran meskipun pakai membuka mushaf. Nah, aku isi apa? Ayo rezeki berarti. Rezeki. Nah berarti ketika kita mengikuti ini, ketika kita mengikuti pendapat ini, aku ya ora dosa berarti. Iso maca Quran kok. Ini pendapat paling ringan. Pendapat yang bisa digunakan pembenaran bagi orang-orang yang masih males. Wa huwa min ahsani maqila fihi, didawuhake sama sinten iki, sama penulis Matalib Ulin Nuha, sapa Al-Bahuti apa sapa penulisnya aku lali. Nah, itu dikatakan begitu. Ini pendapat paling bagus dalam menafsiri hadis-hadis ancaman hafalan Al-Qur'an ya ini. Kalau nanti orang yang hafal Al-Qur'an itu berdosa, dosanya besar, kemudian dipahami, ya pokoknya lupa, sedikit lupa saja sudah dosa besar, kan repot. Kemudian yang tadi ditawarkan oleh Syekh Nawawi Banten, yang namanya lupa itu ya lupa betul dan harus ngulangi dari awal. Ini ya sarepotan, karena banyak sekali hafid Al-Quran, termasuk ya saya sebagian sedikit hafal kemudian lupa, itu kan isi dosa. Nah ternyata masih ada pendapat minimal, gitu loh. Pendapat minimal. Sing penting iso maca Quran, itu tidak disebut sebagai orang yang melupakan Al-Quran yang berdosa itu. Nah, kemudian ada varian pendapat yang lain, wa naqala Ibnu Rus Al-Maliki al-ijma' ala anna man nasiyal Qur'an listighalihi bi ilmin wajibin aw mandubin fa huwa ghairu ma'tsum. Kalau Ibnu Rus Al-Maliki, Ibnu Rus menyatakan ulama sepakat orang yang lupa Al-Qur'an itu ya dilihat-lihat. Kalau lupanya itu memang kemudian punya kesibukan lain yang sifatnya itu bukan ibadah, bukan sesuatu yang penting, nganggur-nganggur, lupa Al-Quran karena main game. Nah, ini jelas dosa nek kuwi. Iku didelok. Nek Ibnu Rus lebih melihat apa kegiatan yang membuat dia lupa. Kalau kegiatannya itu positif, seperti listighalihi bi ilmi wajibin amandubin. Lupa hafalan Al-Quran karena dia harus belajar ilmu-ilmu yang wajib atau yang sunnah, fa huwa ghairu ma'tsumin, maka orang ini tidak berdosa. Ya, walhasil kesimpulannya pada poin cabang keimanan yang ke-26 ini, kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran dengan membaca mushaf. Kemudian pelan dan keras ya kita ukur sendiri. Kalau kita itu masih suka narsis ya yang pelan. Kalau kita itu sudah bebas dari narsis dan yang lain sebagainya, maka kita yang keras tidak masalah. Kemudian semestinya orang itu punya wiridan Al-Quran. Mau yang panjang Al-Baqarah sama Ali Imran. Manut Syekh Nawawi Banten. Arak sik sendek kul huwallah. Mau yang sedikit
Kaya guru-gurune aku neng Purworejo, neng Magelang, Mbah Abbas, Kiai Hadi Asnawi, Mbah Asnawi Umar, kemudian neng Lirboyo, kuwi biasane bar maghrib maca surat Yasin. Nah iku sik sedengan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.